Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to salah. Welcome to Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again. Welcome to back my channel, guys. Hari ini kan lama nggak konten karena memang belakangan ini Botani Flora lagi sibuk, dimana tanaman hias sekarang ini lagi rame, lagi banyak yang ekspor. Botani Flora ikut membantu masyarakat sekitar sama teman-teman di seluruh Indonesia untuk mengekspor tanamannya. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga sukses, dan hari ini juga ada pengiriman ke Taiwan untuk para petani Sansevieria. Mungkin sekarang harus lebih semangat bertani karena sekali kirim bisa 300 tanaman, dan itu bisa setiap bulan di Botani Flora loh ya. Belum eksportir yang lain. Karena lagi maraknya ekspor tanaman hias, hari ini saya ingin mengangkat lagi tema yang berhubungan dengan ekspor. Mumpung lagi viral nih di tanaman hias, kok semuanya ekspor gitu kan ya. Oke, sekarang aku akan mengangkat tema hal-hal apa saja yang diperlukan untuk ekspor tanaman hias. Kebanyakan sekarang itu kan lagi ramenya ekspor tanaman hias, tapi ada beberapa petani atau beberapa pedagang yang mengabaikan tentang perawatan. Ini yang paling penting. Jadi ketika tanaman kalian itu targetnya adalah ekspor atau target buyer luar negeri, jadi setidaknya kualitas itu harus dijaga. Kualitas dalam artian itu bukan dari jenisnya, tapi kualitas itu dari kesehatannya atau kelayakannya gitu. Nah, contohnya ini seperti perawatan rutin yang kita lakukan itu setiap minggunya. Kalau di Botani Flora di sini 1 minggu sekali. Jadi setiap hari Senin biasanya di sini itu melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Botani Flora ini kami ini menggunakan fungisidanya pakai sistemik dan kontak, ya kan. Terus insektisidanya kami pakai yang sistemik. Terus jangan lupa pelekat juga. Dari 3 itu saja sudah cukup. Nah, tanaman insya Allah lah sehat. Jadi sama tempatnya juga, tempat kelayakan kita menyimpan tanaman itu atau tempat bertani kita. Jadi paling enggak di dalam greenhouse, atau jika kalian tidak ada greenhouse di rumahnya, umpamanya ditaruh di teras, pastikan angin sirkulasi udaranya itu cukup dan kebutuhan mataharinya cukup sesuai jenis tanamannya. Contoh kalau tanaman Sansevieria atau agave itu bisa di panas ya, atau di bawah UV yang tanpa paranet. Tapi kalau untuk jenis aroid seperti philodendron, anthurium dan lain-lain mungkin harus agak teduh. Tapi jangan lupa angin itu dibutuhkan. Lah, perawatan biasanya kalau kurang udara atau kurang angin atau terlalu gelap, itu biasanya tanaman itu ada hamanya. Kalau di Jawa di sini dikatakan cabuk ya. Tapi bahasa Indonesianya apa aku kurang paham lah. Yang putih-putih itu nempel di ketiak-ketiak daun. Nah, belum lagi kesehatan di media tanam. Jadi akarnya itu sering-sering kita itu memperhatikan pupus daunnya ini kok tambah kecil, itu berarti akarnya kurang sehat atau gimana. Jadi intinya kualitas produk kita itu harus dijaga agar kadang di foto itu bagus gitu kan. Kadang di foto itu bagus, pembeli itu mau, tapi ketika dikirim ditolak sama karantina tujuan atau ditolak sama karantina di Indonesia. Karena apa? Memang bagus tanamannya, tapi di sela-selanya itu banyak hamanya, banyak kutunya. Seperti contoh Sansevieria ini ya. Sansevieria itu kalau kita jarang melakukan kompres atau penyemprotan, itu nanti di ketiak-ketiak sini tuh banyak kutu. Dan akarnya biasanya hitam atau kurang sehat.
dan akhirnya ditolak sama karantina di Indonesia karena bahwa saat diajukan ekspor tanamannya kurang sehat, dan akhirnya itu bermasalah sama buyer. Loh, kenapa kok nggak bisa kirim? Alasannya, wah karantina di sini ruwet, karantina di sini susah. Padahal itu bukan karantinanya, tapi itu dari tanamannya yang kurang sehat. Lah itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita menjual. Jadi rawatlah tanaman kita, sayangilah tanaman kita agar menjadi rezeki bagi kita. Oke, setelah perawatan kita sudah paham produk kita itu sudah siap. Di Indonesia ini kalau mau ekspor itu masih ada kendala. Kendala dalam artian dari kualitas produk itu sendiri. Contohnya ya, kalau kita ngomongin saingan kita sama negara tetangga Thailand yang nomor satu lah di tanaman seperti Belanda, mereka ketika ekspor ke kita atau kita impor dari mereka itu beserta media tanamnya. Seperti saya pernah mendatangkan Hoya itu dari Thailand, itu beserta media tanamnya. Nah, kenapa di Indonesia ketika ekspor itu tidak diikutkan media tanamnya? Satu, media tanam yang kita gunakan selama ini itu belum memenuhi syarat untuk diekspor. Jadi mungkin para petani-petani untuk kedepannya jadi bisa menggunakan media tanam yang sudah siap ekspor, atau media tanamnya itu yang sudah steril. Seperti contoh orang Thailand itu menggunakan kokopit. Seperti ketika kita mendatangkan Aglo, Hoya, atau Pilo waktu itu sudah ada media tanamnya. Dan saya lihat itu media tanamnya kokopit. Tapi tak rasa kokopitnya itu, mereka itu impor kokopitnya dari Indonesia. Tapi Indonesia sendiri mengekspor tanaman beserta kokopit itu kurang bagus. Karena perkembangan kokopit di Indonesia ini mungkin ya belum difermentasi atau gimana, atau mereka yang lebih tahu caranya mengolah kokopit itu sendiri. Intinya gini, seperti saya ekspor Sansevieria tanpa media tanam. Ya kalau Sansevieria, agave sih kuat-kuat aja ya, bahkan akar ketika dipotong tidak ada masalah. Nah, tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang berbunga seperti tanaman mawar, dahlia, dan itu mereka orang-orang Brunei, Malaysia, Timur Tengah, di UEA waktu itu dia minta, tapi kan minta tanaman yang banyak di Indonesia seperti tanaman-tanaman bunga seperti bougainville dan lain-lain. Itu terima orderan saya waktu itu. Tapi kelemahannya karena media tanam di petani ini tidak siap untuk ekspor karena masih menggunakan tanah ya di Indonesia. Nah, itu mungkin jadi satu program bagaimana caranya media tanam untuk tanaman-tanaman bunga itu sudah siap ekspor. Kita di sini kan masih menggunakan sekam dan tanah gitu kan, terus pupuk kandang dan lain-lain. Itu kalau di lab itu masih banyak nematodanya. Nah, itu mungkin yang menjadi kelemahan kenapa yang sering diekspor, tanaman hias yang sering diekspor itu masih tanaman koleksi di Indonesia ini. Tapi tanaman-tanaman yang bukan koleksi dalam artian yang banyak seperti mawar itu kan biasanya nggak mungkin lah beli satu, biasanya beli 100, beli 1000 gitu kan. Itu susah kita ekspornya. Rata-rata negara lain masih mengambil dari Belanda. Padahal di Indonesia tidak kalah produknya. Hanya karena media tanamnya. Kalau kita kirim seperti bunga mawar, dahlia, melati, dan lain-lain, itu kirim ke Timur Tengah seperti permintaan yang pernah saya dapatkan, itu sampai di sana akan stres. Karena apa? Karena bukan media tanam asal atau bukan media tanam yang ditanam dari awal oleh petani. Jadi ketika saya mengirim seperti contohnya mawar, saya harus mengganti media tanam itu ke sphagnum atau ke kokopit yang sudah steril gitu kan. Sedangkan dari petani kan sekam sama tanah. Itu menjadi kendala bagi kami, bagi para eksportir ketika ada permintaan tanaman bukan koleksi. Karena kirimnya itu harus lepas dari media tanam asal, akhirnya tanaman itu perlu pemulihan lagi. Bagi pedagang untuk memulihkan tanaman itu sudah membuang waktu atau membutuhkan waktu lagi. Nah, biasanya di situ kurangnya percepatan kayak gitu dan perlu tempat untuk memulihkan seperti itu butuhkan banyak gitu loh. Lalu yang saya keluhkan tentang tanaman yang biasanya kita ekspor, itu yang biasanya susah bersaing dari negara lain. Ini itu lebih
spesifik lagi. Jadi pembahasan-pembahasan seperti ini itu jarang dibahas. Dan mungkin kita sudah bermindset memang wajar gitu loh. Tapi negara lain seperti Thailand, seperti Eropa, kalau ekspor ke Indonesia atau kita impor dari mereka, itu beserta media tanamnya. Sedangkan kelemahannya dari Indonesia ini, nggak tahu ini aturan dari karantinanya memang seperti itu. Intinya menjadi kelemahan bagi kita untuk bersaing. Contohnya, kita mengirim tanaman atau kita ekspor ke luar negeri, kita harus bebas sama media tanam. Nah, biasanya kalau tanaman ini, contoh Anthurium kuping gajah ya, itu kalau kita ekspor, kita harus mencabut tanamannya. Saya sendiri itu punya permintaan dari Arab Saudi untuk ngirim bidara 3.000 pohon. Nah, produknya di petani itu ada gitu, ready, bahkan mau 10.000 pohon pun ready. Tapi petani itu nanamnya itu dari tanah. Sedangkan saya butuh, kalau dilepas, kalau bidara itu tanpa media tanam dikirim ke sana, mati gitu kan. Nah, jadi saya harus mengganti ke kokopit atau ke sphagnum, dan itu memerlukan waktu. Saya nyoba itu dari 10 pohon bidara yang dari tanah, saya pindah ke kokopit yang media tanam untuk siap ekspor. Itu membutuhkan waktu setidaknya 2-3 bulan baru tumbuh daun baru. Nah, sedangkan kalau 3.000 pohon, saya nggak ada tempat untuk itu, dan akhirnya cancel order karena dijanjiin untuk berangkat 3 bulan lagi, yang bayarnya itu sudah nggak mau. Ya, disitulah kelemahannya. Mungkin untuk para petani-petani yang kalau tujuannya itu produk kita itu bisa diekspor, mungkin media tanam itu sudah mulai, ayo kita mulai mengkondisikan bagaimana tanaman produk Indonesia ini sudah siap untuk ekspor beserta media tanamnya, biar nggak kalah sama negara-negara yang lain. Kalau untuk tanaman koleksi seperti agave, sansevieria, ya nggak usah khawatir, karena tanpa media tanam itu tidak ada masalah. Kayak gitu. Kalau untuk tanaman seperti Anthurium, seperti Philodendron atau aroid lainnya, biasanya kami menggunakan sphagnum moss. Kita rendam pakai B1, lalu diperas, peras banget sampai tidak menetes sedikit pun. Jadi sphagnum moss itu lembabnya awet, lalu kita pakai wrapping. Setelah di wrapping, lalu nanti daunnya kita tisu atau bungkus, dan seperti video ini gitu. Nah, pemilihan sphagnum itu jangan sphagnum bekas, saya sarankan. Kecuali sphagnum bekas itu sudah disterilkan. Biasanya itu direbus sampai mendidih. Kalau saya belajar kultur itu sih sampai 220 derajat. Itu baru bisa bersih, bakteri-bakteri itu bisa mati. Daripada kita repot seperti itu, mending gunakan sphagnum moss yang steril, yang baru, yang keluaran pabrik, yang warnanya masih putih atau masih padat. Jangan yang sudah bekas. Biasanya bekas itu bekasnya anggrek atau bekasnya apa. Itu bisa digunakan kalau kita menanam sehari-hari. Tapi kalau untuk ekspor, khawatir biasanya akar malah nggak jalan dan daun malah menguning seperti itu. Nah, pastikan tanaman itu sudah sehat sebelumnya. Jangan tanaman baru displit lalu diekspor. Kadang kan banyak nih pedagang-pedagang itu terjual kuping gajahnya itu bagus banget. Contoh seperti kuping gajah dakponik ya, harganya kan masih mahal. Lah, itu orang luar negeri itu mau ngedil. Tapi ketika kita lihat tanaman itu, waduh, saya nggak ada lagi, ini mahal. Biasanya keserakahan manusia itu muncul gitu kan. Udah, aku split aja dulu dah, kan ini ada di dalam pot tadinya di foto, nggak kelihatan, aku ambil lah, aku split. Lah, kalau kalian kirim sejenis aroid, sejenis tanaman daun, habis nyeplit, tak sarankan jangan langsung dikirim. Kecuali sudah deal sama bayarnya, aku split dulu gitu kan. Biasanya itu masih mengalami masa stres. Jadi mending dipelihara dulu. Habis nyeplit itu dipelihara dulu sampai tumbuh daun baru,
baru dikirim. Jadi sudah pasti tanaman itu sehat dan tidak kuning sampai di tujuan. Nah, kebanyakan baru split udah kirim, baru split udah kirim. Memang sehari, 2 hari, 3 hari mungkin daunnya masih kuat, tapi ketika sudah masuk dalam dus dan sampai di tujuan, itu biasanya mulai menguning atau dia memang dalam fase stres. Memang sih hidup nanti di sananya, tapi kan kepuasan pelanggan itu kan perlu diperhatikan. Pertama itu kita harus deal sama buyer dulu, ya kan? Kalau sudah deal sama buyer, baru kita bahas ekspor selanjutnya itu harus seperti apa. Nah, sebelum deal, itu banyak nih pertanyaan yang di komen-komen di YouTube, di konten sebelumnya tentang ekspor. Terus banyak yang tanya di sosial media, banyak juga yang japri, gimana sih cara jual ekspor, kan kayak gitu. Saya sendiri ini hanya memiliki beberapa buyer, gak banyak. Seperti Agave itu aku ke Japan, ada temen Agave yang ke Amerika, ada juga yang Aroid ke Amerika, sama negara-negara Eropa yang lainnya. Kanada juga rame. Ini bocoran-bocoran negara mana yang biasanya itu membeli. Bukan hanya negara itu saja loh, banyak. Kalau kita mau buka data PPK online atau kita buka data di karantina setempat ya, di karantina, di kantor karantina itu saya lihat daftar ekspor tentang tanaman hias itu hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk negara Timur Tengah, Eropa, dan Afrika juga. Mesir itu juga kita sempat kirim lah yang jenis-jenis mereka butuhkan. Nah, caranya cari buyer itu selama ini saya pribadi itu hanya melalui sosmed saja. Dan ada teman-teman yang lain itu juga menggunakan platform marketplace seperti eBay, Etsy, dan lain-lain. Nah, terserahlah caranya bagaimana. Intinya zaman sekarang ini sudah dunia online. Sudah nggak perlu kita harus, oh aku nggak punya kenalan ini di mana ya? Aku nggak punya kenalan di Thailand gitu kan. Jadi gimana cara masarnya? Aku juga nggak kenal sama yang namanya buyernya. Kenalnya ya di sosmed ya, ketika kita posting ada yang tanya. Nah, kalau sering-sering posting tapi nggak ada yang nanya, itu kenapa? Nah, biasanya itu dari produk Anda yang posting itu kurang disukai sama mereka. Itu pertama. Terus yang kedua, kurang tepat postingnya di mana. Postingnya ya mungkin di Facebook sama Instagram, tapi mungkin ada cara tersendiri atau yang teman-teman lakukan mungkin dari hashtag atau mungkin dari iklan atau mungkin yang lainnya. Dan kalau kita membahas tema marketing seperti itu, mungkin saya belum ahlinya di sana. Karena selama ini saya hanya main organik saja. Ketika kita punya produk bagus, kita posting, biasanya orang luar negeri itu pada suka, pada nge-like, terus akhirnya dia DM. Ya, begitu aja. Jadi kalau kita bahas marketing lebih lanjut, gimana cara ngedealnya, gimana cara anunya, itu mungkin di sesi yang lain, atau mungkin pakai narasumber yang lain yang sudah ahli di marketing ya, gitu. Oke, kita kembali lagi, gimana caranya ekspor kalau sudah deal. Nah, kalau sudah deal itu tentunya yang harus kita siapkan itu adalah birokrasinya, dokumennya. Jadi dokumen ekspornya, seperti namanya, seperti yang di konten sebelumnya saya jelasin, kita memerlukan shipmentan, kita memerlukan urus karantina di PPK agar keluar fitosanitari. Dan fitosanitari itu yang buat kita syarat agar kita itu mengirim tanaman hias. Kalau negara tujuan itu membutuhkan import permit, biasanya negara-negara Asia ya kan, seperti Hong Kong itu membutuhkan import permit. Jadi diedukasi bayarnya. Kadang ada buyer yang malas ngurus import permit. Jadi ya kalau bayarnya malas ya udah, biasanya nggak ketemu itu. Kurang niat kalau beli kan kayak gitu. Kalau bayarnya itu memang kepingin, niat, dan ingin berbisnis dengan Anda, dia pasti urus tentang aturan di negaranya tersebut. Seperti Hong Kong itu kan wajib import permit. Ternyata di Hong Kong itu, menurut buyer saya, itu nggak sulit mengurus di sana. Jadi biasanya 1 minggu dia rilis. Dan termasuk di Arab Saudi, India, Pakistan, itu negaranya mewajibkan pengimpornya itu memiliki import permit. Intinya import permit itu adalah izin impor
di mana negara tujuannya, negaranya dia sebagai pembeli itu izin dulu sama negaranya. Jadi aku mau mendatangkan anthurium 10 pohon dari Indonesia gitu. Nah, itu import permit tujuannya itu. Kalau sudah ada import permit, kita bikin export permit, maka akan lancar. Ketika barang itu sampai di sana, ya udah nanti sama bea cukai sana diperiksa kelengkapannya sudah memenuhi syarat, ya rilis, dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Dia hanya perlu membayar tax berapa dari sekian persen dari invoice-nya. Dan itu tidak sulit. Setelah kita tahu bagaimana hal-hal yang kita perlu perhatikan tentang ekspor, seperti contohnya tadi pemilihan produk, setelah milih produk, kita rawat dengan produk kita itu rawatan yang terbaik, terus sudah deal sama buyer, kita sudah tahu caranya packing, kita sudah tahu aturan-aturan yang di negara tujuan itu apa, syaratnya bagaimana. Lalu selanjutnya pemilihan ekspedisi. Jadi memang banyak ekspedisi di Indonesia ini jasa yang mengirim paket ke luar negeri. Seperti contohnya ada ekspedisi DHL, ada IMS, ada UPS, ada FedEx, ada kargo yang lainnya. Jadi mending tanyakan dulu sama bayarnya. Bayarnya pernah nggak beli sama Indonesia? Dia menggunakan ekspedisi apa? Yang biasanya dia aman gitu kan. Tapi kalau dia nggak pernah, ya udah kita survei dulu dari harga ekspedisi untuk EMS sama DHL itu mana. Terus jalurnya itu jalur mudah di DHL atau mudah di EMS atau yang lainnya. Saya nggak promo tentang dua ekspedisi itu ya, tapi karena memang itu ekspedisi yang biasa kami gunakan. Nah, kalau untuk ke daerah Japan itu saya biasanya menggunakan EMS. Nggak tahu kenapa lewat DHL itu selalu gagal kirim atau rilisnya lama di Japan. Aku nggak ngerti masalah ekspedisi itu bisa seperti itu, nggak ngerti. Kalau di Indonesia kan ada JNT, ada JNE, ada Si Cepat, ada Anteraja, ada Pos, ada Tiki, dan apalagi lah yang lainnya ya kan. Itu sama aja gitu loh, bisa-bisa aja rilis. Tapi kan kalau ke luar negeri seperti di daerah konflik, seperti kita kirim ke Serbia atau lainnya, itu kita perlu survei nggak, ditanyakan ke negara situ selain ongkosnya berapa, aman nggak, bisa nggak gitu. Kita perlu komunikasi hal-hal seperti itu. Jadi kalau ke Amerika itu akhir-akhir ini di DHL ada masalah karena nggak tahu kenapa. Terus Thailand pakai EMS kadang bisa tembus, kadang enggak, tapi kalau pakai DHL lancar. Jadi macam-macam. Jadi pemilihan ekspedisi yang tepat dan tanyakan kepada orang yang pengalaman, bisa tanyakan juga kepada kami karena kami kebetulan memiliki akun VIP dari dua ekspedisi tersebut. Jadi dalam artian biasanya aku ke negara A menggunakan ini, ke negara B menggunakan ini. Jadi tidak ada fanatik sama ekspedisi. Jadi yang mana yang lancar aja kita kirim. Kalau tanaman kita itu banyak atau lebih dari 40 kilo, kami sarankan menggunakan ekspedisi air kargo. Karena air kargo itu port to port modelnya. Jadi ekspedisi ada yang door, maksudnya sampai ke rumah tujuan. Ada yang port to port. Port to port itu jauhnya lebih murah. Lebih murah tapi ada minimal kilonya. Kalau kita ngirim 10 kilo, mahal kalau pakai air kargo. Tapi kalau kita kirim 50 kilo, termasuk berat dan volume ya, kita kirim 100 kilo, itu jadinya lebih murah. Seperti pengalaman saya kirim ke Belanda itu kalau pakai DHL itu hampir 700 sampai 900 sama clearance-nya dan lain-lain itu hampir 1 juta lah per kilo kan, seperti itu. Tapi kalau pakai air kargo ternyata hanya bisa cuma 100-an, 100 ribuan, 100 sekian gitu, 109 atau berapa gitu. Itu per kilonya. Jadi jauh lebih murah dan 2 hari udah sampai. Kalau pakai DHL mungkin membutuhkan 7 hari lebih. Tapi kalau pakai air kargo 2 hari udah sampai. Tapi penerimanya harus ngambil di bandara. Itu namanya ekspedisi port to port. Ngambil di bandara, clearance sama di sana, bayar tax, lalu orangnya bawa sendiri barangnya. Tapi 2 hari udah sampai. Jadi saran untuk pengiriman tanaman yang besar atau pengiriman tanaman yang banyak, yang lebih dari 40 kilo, mending disarankan pakai air kargo. Dan Botani Flora juga
punya kerjasama dengan Air Cargo. Kebetulan Air Cargo milik BUMN yaitu Angkasa Pura. Saya rekomendasikan mereka karena selama ini kami kerjasama sama Angkasa Pura itu nggak ada masalah. Oke, setelah ekspedisi kita sudah kuasai lah, intinya kita sudah tahu, ya kan? Untuk selanjutnya kita edukasi bayarnya. Buyer itu perlu diedukasi. Kalau tanaman baru sampai, itu bagaimana? Jangan langsung dipanasin gitu kan. Nah, edukasi-edukasi itu hal kecil, tapi itu lebih mempererat kita kepada buyer kita. Contohnya aku kirim kuping gajah ya. Waktu itu kirim ke Thailand. Jadi jangan langsung dipanasin, diteduhkan dulu atau main disungkup dulu kayak gitu. Orangnya kalau sudah ngerti ya nggak ada masalah. Tapi biasanya orang-orang di luar negeri itu ada yang paham, ada yang tidak. Sama aja seperti kita kan, ketika kita kirim ke domestik ya, kadang ini gimana kak perawatannya, tanamannya gimana, itu kasihlah tips-tips ke mereka kayak gitu. Ada yang beberapa eksportir itu ngasih kayak kita beli obat itu di dalamnya, caranya ketika tanaman sampai itu bagaimana, itu boleh lah. Tapi kalau saya sih mending kita main cat, karena kalau main cat biasanya kita punya potensi untuk menawarkan barang lagi dan dia biasanya untuk beli lagi. Ya, jadi manual itu masih lebih oke lah. Kebetulan hari ini sudah persiapan kirim ke Taiwan. Sansevieria. Sansevieria di sini adalah produk petani tanaman hias atau produk petani Indonesia. Jadi bukan hanya Botani Flora yang menanam, tapi ini dari petani-petani, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, banyak ya. Seperti Surabaya, Sidoarjo, banyak. Jadi mereka mengumpulkan jadi satu tempat di sini, dan Botani Flora bertugas untuk mengeksporkan tanaman-tanaman mereka kepada buyer mereka. Nah, untuk seperti yang tadi yang saya sampaikan, kalau Sansevieria seperti ini itu nggak ada masalah tanpa media tanam, ya kan? Jadi bahkan Taiwan itu di impor permitnya atau aturan negaranya dia itu akar tidak boleh diikutkan dan akhirnya harus dipotong. Nah seperti ini, tadinya dia itu berakar seperti ini banyak, nah ini sudah mulai dibersihkan akarnya. Bagi Sansevieria sih nggak ada masalah, karena dia nanti akan tumbuh akar baru. Jadi kalian itu harus memahami aturan negara tujuan. Kalau kita memaksakan ada akar, nanti sampai di sana itu ditahan tanamannya dan tidak bisa rilis, dan akhirnya bisa dimusnahkan atau dikembalikan ke kita, dan akhirnya buyer kecewa. Jadi sesuaikan aturan negara tujuan. Negara tujuan itu membolehkan apa? Ya udah kita turuti. Akar nggak boleh, ya udah. Terus seperti Jepang sama Korea itu nggak boleh ngirim philodendron. Ya udah jangan maksa. Kalau kita maksa kirim philodendron ke sana, ya sampai di sana nggak mungkin rilis. Jadi kan emang daripada dimusnahkan, mending kita pelihara sendiri atau kita jual lokal di sini. Atau masih banyak kok negara lain yang mau menerima. Gitu. Nah ini prosesnya. Kalau sudah mulai pemotongan akar, jadi nggak boleh ada sedikit pun akar. Ini yang gundul banget ya, untuk jenis Malawi. Tuh akarnya bersih banget. Ini nanti setelah pemotongan akar ada proses lainnya, yaitu pemberian fungisida kontak. Dan setelah kering baru kita kemas. Nah kemasnya nanti kita tampilkan lah ya di slide show lainnya saat kita mainan dengan tisu dan lainnya. Oke, ada 360 lebih untuk pengiriman hari ini, termasuk tanaman koleksi mulai dari yang harga biasa sampai yang harga mahal. Dan salah satu petani di Jawa Barat ada yang ngirim banana variegata dan roriga variegata yang harganya puluhan juta.
Terima kasih sudah percaya sama Botani, karena kami diamanahkan untuk mengirim produk-produk kalian, dan ini istimewa banget, dan petani lebih semangat lagi karena buyer lapar dengan produk kita. Oke, kita kembali duduk ya. Oke, yang penting kita sudah pernah berjumpa di konten ini. Kalau ngomongnya belepotan tanpa arah, saya hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, dan di waktu ini saya menyampaikan tentang hal-hal yang diperhatikan untuk ekspor. Jadi, ayo semangat bertani, semangat untuk menanam dan memperbanyak tanaman. Mau jenis apa silahkan pilih, mana yang prospek. Karena kalau menurut kami, selama ini berperan sebagai agensi ekspor, siapa saja yang mau ekspor itu bukan hanya satu jenis. Ada yang kirim sansevieria, ada yang kirim agave, ada yang kirim kuping gajah, ada yang kirim pilo, bahkan ada yang kirim kayak jenis-jenis tanaman seperti aglonema dan lainnya. Cuman kebanyakan masih tanaman koleksi. Nah, untuk tanaman pohon, untuk tanaman yang besar-besar, kami lagi proses sama Arab karena belum bisa menjelaskan secara detail, karena belum deal juga sama yang di Arab itu. Nah, untuk permintaan tanaman-tanaman romosan atau tanaman yang tanaman taman, kenapa Indonesia belum bisa ekspor? Itu mungkin dari sisi media tanam, juga dari sisi pemasaran, itu kurang mungkin. Jadi mungkin untuk pihak-pihak terkait dari mungkin untuk membantu para petani-petani semuanya bagaimana cara memasarkan. Mungkin jika kalian punya ide-ide yang terbaik, silahkan kalian bikin konten juga. Jadi ayo kita berbagi di sini bersama. Silahkan subscribe dan follow IG kami, follow Facebook kami, dan sampai jumpa. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.